Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wala haula wala quwwata illa billah. Para sahabat, kami mengajak para sahabat untuk menyimak ulasan dari Kiai Haji Said Aqil Siraj tentang sebuah peradaban yang sesungguhnya, peradaban Islam yang sesungguhnya. Siapakah yang berjasa di dalam Islam yang sesungguhnya? Siapakah yang berjasa di Indonesia sesungguhnya? Mari kita simak bersama-sama dan semoga video ini menambah mahbah kita kepada para ulama-ulama Nusantara. Orang yang berani dan Muhammad tidak pernah takut. Pernah diancam oleh orang Quraisy mau dibunuh, panjenengan diancam langsung mundur. Kanjeng Nabi jaga, wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunnah. Rasulullah diancam mau dipatahin. Jawabnya apa? Demi Allah, seandainya orang Quraisy meletakkan matahari tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar saya berhenti dakwah, saya tidak akan berhenti sampai saya menang atau saya mati. Itu firmannya Rasulullah SAW. Panjenengan ngoten mboten? Panjenengan ngoten mboten? Nggih. Insyaallah. Tenan ta? Kanjeng Nabi diancam mau dipatahin, mau dipenjara. Jawabnya, demi Allah, matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, saya tidak akan mundur sampai saya menang atau saya mati. Jadi kan ngoten mboten? Jadi orang itu ini. Jadi orang itu pakai ngono gitu. Paham betul? Akhirnya apa? Hasilnya apa? Hasilnya orang imannya besar. Islam menang tidak? Islam tersebar betul? Dari Mekah, setekan Ngawi, dari NTT, Trenggalek, Islam sekali dari Mekah, Islam dari Madinah, kota Trenggalek. Tuh, imannya Rasulullah SAW. Begitu pula di Hasyim Asy'ari, NU harus besar. Besar tidak? Coba. Punya apa Hasyim Asy'ari? Punya duit? Gak punya. Bung Karno, Indonesia merdeka, lawan Belanda dan Jepang. Punya apa Bung Karno? Punya duit, punya bom nuklir. Enggak, punya apa? Hikmah. Punya apa namanya? Panjenengan punya hikmah. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Quran ini, kalau betul-betul kamu orang beriman, tidak boleh kalah, tidak boleh rendah, harus menang. Siap? Menang itu wajib, kalah itu dosa. Iya, oh kata Allah jangan kalah, jangan kalah, itu harus. Ayo barang punya ayat ini, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Kalau kamu benar-benar orang beriman, antumul a'lau, di atas, menang, ojo rendah, ojo di bawah. Ayo ini bareng. Saya harus menang. Saya harus menang. Saya tidak mau kalah. Saya tidak mau kalah. Kalah. Menang itu wajib, kalah itu sudah paham. Nah, pun sesampunipun menang Islam bersebar sampai ke India, sampai ke Maroko, Afrika Utara, paling barat, sampai ke Turki, Islam pun menyebar, tinggal diisi dengan ilmu pengetahuan. Islam tersebar sampai Indonesia, sampai Maroko, sampai Turki, tinggal diisi dengan ilmu pengetahuan pendidikan. Nah, yang berjasa besar mengisi ilmu pengetahuan itu, nih jangan kaget, jangan kaget. Yang pertama kali bikin ilmu nahu grammar,
bukan orang Yaman. Tenang. Namanya Imam Amr bin Umbul atau Imam Sibaweh, orang Persia, orang Ajam, yang pertama kali gawe ilmu balaghah, kesusastraan bahasa Arab, ma'ani, bayan, badi, itu sudah bahasa Arabnya bagus seperti Quran. Imam Amr bin Ubaid, bukan orang Yaman, yang pertama kali gawe ilmu tajwid, idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, madlazim, majaiz, matobi'i. Namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam, wafat tahun 224, bukan orang Arab. Yang singgal titik, titik siji ngisor, titik bulan dulur, tiga dulur, titik tengah siji, hak non titik. Namanya Abu Aswad Ad-Du'ali, bukan orang Arab. Singgal harokat fathah, dhammah, kasrah, fathaten, dhammaten, kasraten, tasdid, sukun, bukan orang Yaman. Namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, orang Farhad. Kalau mana Afghanistan, bukan Yaman. Singgal ilmu usulul fiqh, dia caranya memahami Quran hadis. Imam Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Ubaid bin Abdul Aziz bin Abdul Muttalib, bukan orang Yaman, orang Gaza Palestina. Saya kira di Gempur Israel, Imam Syafi'i. Abu Hanifah Madhab Hanafi, bukan orang Yaman. Ahmad bin Hanbal, bukan orang Yaman. Imam Malik, dari situ dia orang Yaman, ada orang Yaman yang mensyarahi Ihya Ulumuddin, Ittihad Fisadah, itu orang Yaman tuh, orang Yaman. Tapi kebanyakan ulama bukan orang Yaman. Imam Ghazali, ahli fiqh, ahli ilmu kalam, teologi, ahli filsafat, tasawuf, sufi besar, tokoh sufi besar. Al-Ghazali karangannya Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Basit, Al-Qisad, Al-Jami' Alam, Al-Arba'in, Al-Mankhul, Al-Qiyas, Al-Mustasfa, Maqasid al-Falasifah, Tahafutul Falasifah, Bilhajul Abidin, Adabud Dunya Waddin, puncaknya Ihya Ulumuddin, bukan orang Yaman, orang kota Kus, provinsi Khurasan, orang berziarah Pintralih untuk kuburannya, kekuasaan Iran. Masya Allah, ya saya tahu deh, kalau masuk saya takut. Jadi rata-rata ulama itu orang ajam, ya ada yang bukan ajam sedikit, ada. Rata-rata orang ajam. Yang pertama kali gawe ilmu kalam, sifatnya Allah, orang dulu, wajib, semua saya turun dari ilmu kalam namanya Wasil bin Atta, bukan orang Yaman. Paham? Ya, oleh karena itu, sekarang tinggal ulama Jawa. Orang yang menyatukan dua tarekat Abdul Qadir Al-Jailani Qadiriyah disatukan dengan tarekat Ahmad Bahar Naqsyabandiyah, dijadikan satu. Dua tarekat jadi nama siapa? Syekh Ahmad Khotib Sambas, Kalimantan Barat. Kalimantan Barat orang Sambas, tapi di Mekah, wafat di Mekah. Kita ada namanya Fathul Arifin. Orang mana itu? Sambas. Orang yang telaten ngajari fikih, Safinah, Sarah Sulam, Ijan Daroli, Yahya Tuzan, Tafsir Munir, Syekh atau Kiai Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, kakeknya Ki Ma'ruf Amin, kakeknya Wapres. Orang mana itu? Nah, ada Syekh Mahfud Termas, sekitar ke Mekah, bilang ngarang kitab namanya Manhaj Dawin Nazar, ilmu mustalah hadis. Sampai sekarang kitabnya dipakai di Al-Azhar Mesir, menjadi kitab pokok di Al-Azhar Mesir. Bukan orang Yaman. Orang mana? Ada lagi Syekh Abdus Somad Palembang, orang Palembang, juga ulama besar di Mekah, ngajar.
Syekh Yasin Padang baru wafat tahun 90, karangannya Syarah Abi Dawud 20 jilid, Tahsinul Usul, Riwayatul Usul, Ahkamul Quran 2 jilid, dan banyak sekali karangan sudah juga banyak. Yang besar Syarah Abu Dawud yang paling besar. Orang Padang, orang mana? Bukan orang. Saya memilih tanggung jawab. Sing ngarang ilmu mustalah hadis, metode menseleksi hadis, ini sahih, ini hasan, ini dhaif, sahih syaratnya papat, antara guru dan murid ketemu, gurunya apalan, wartawan lali, nomor 3 gurunya kelakuan lempeng, wartawan nyolong sendal masjid, nomor kawan adil, baru sahih, kurang 1 hasan, kurang 2 dhaif, makhluk, mukhote, mursal, mu'allal. Yang pertama kali ngarang metode itu namanya Syihabuddin Romahul Muzi, bukan orang Romahul Muzi yang punya tafsir 32 jilid namanya tafsir Al-Mafatihul Ghaib. Saya baca setiap malam Jumat dan malam Senin di YouTube, ada di YouTube tuh. Saya baca itu tafsir paling angel. Namanya Muhammad bin Umar Fakhrul Razi dari kota Roy. Razi itu Roy, kota Roy. Di Tahran kan, di Tahran, di Iran. Bukan orang? Yang pertama kali dari tafsir sempurna, sahabat Ibnu Abbas damel tafsir tapi bukan sempurna, hanya 2 jilid. Yang pertama kali ulama damel tafsir sempurna 10 jilid, Imam Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, orang Tabaristani. Orang ini aku ceritakan itu entah waktunya. Jadi kita harus cinta tanah air, kita harus bangga dengan tanah air Indonesia dan bangga dengan para ulama kita. Nih, satu-satunya ulama di dunia yang punya jargon hubbul watan minal iman hanya Syekh Mas Arif. Cerita lebih cerita, kalau berbeda cerita saja. Negara Arab dijajah, Mesir, Sudan, Irak jajah Inggris, Syria, Lebanon, Aljazair jajah Prancis, Libya jajah Itali, jajah Kabul. Khalifah Turki, Khalifah Ottoman waktu itu khalifah, la haula wala quwata, nggak bisa ngelawan. Sampai Khalifah Turki bubar, sistem khilafah bubar tahun 1924, 1940. Khalifah Turki hilang, sistem khilafah hilang, Khalifah terakhir Abdul Majid dibuang ke Jerman. Yang membubarkan sistem khalifah namanya Mustafa Kamal Atatürk. Sawise khilafah, sistem khilafah bubar, orang Arab sempoyongan, kehilangan pemimpin. Iya ini lahir pemimpin nasionalis, cinta tanah air, nasionalis, tapi buatan agamis, buatan religius, namanya Mitchell Akhlak. Apa namanya? Agamanya Kristen, dari Damaskus, Syria. Pertama kali mendirikan partai melawan penjajah, nasionalis Arab, sosialis. Mitchell Akhlak, partainya Ba'ath. Entah kebanyakan begitu oleh Saddam Hussein, Jamal Nasir, Muammar Gaddafi, itu namanya partai Ba'ath, melawan penjajah. Nah, tahun 31, tahun 37 kiai-kiai mendirikan partai politik Ikhwanul Muslimun, kembali ke khilafah. Hasyim Asy'ari ambil kebijakan luar biasa, khilafah tidak usah dihidupkan kembali. Tapi nasionalisme Indonesia tidak seperti nasionalisme Mitchell Akhlak, tidak seperti nasionalismenya partai Ba'ath. Apa? Nasional Indonesia, nasionalisme religius. Kamu cinta tanah air harus beragama. Kamu beragama harus cinta tanah air. Man mata li ajrihi mata syahidan. Barang siapa mati demi tanah airnya mati syahid. Kalau bukan bela agama, bela tanah air mati syahid. Kalau bukan bela
Hasyim Asy'ari itu fatwanya. Wa man khana li waqrihi halalun damuh. Dan siapa berkhianat kepada tanah airnya, kaum Islam, dari angkatnya Belanda, angkatnya Jepang, halal darahnya, bunuh. Tapi betul kafir. Hasyim Asy'ari betul nanti ngafir ke wong. Gak kafir enggak, tapi bunuh, pengkhianat itu. Barang siapa di angkatnya Belanda, paham kan? Jadi Hasyim Asy'ari mencetuskan nasionalisme beda dengan nasionalisme Mitchell Akhlak. Kalau Mitchell Akhlak, nasionalis sekuler. Begitu pula Ikhwan Muslimun, partai ini membalikan sistem khilafah. Kalau NU tidak, nasionalisme kita terima, tapi nasional yang religius beragama. Tidak bisa dipisahkan antara agama dengan nasionalisme. Paham betul? Itulah resolusi Jihad Hasyim Asy'ari tanggal 22 Oktober yang saya perjuangkan menjadi Hari Santri Nasional. Saya menjadi ketua PBNU 10 tahun, 11 tahun. Alhamdulillah melahirkan Hari Santri, melahirkan undang-undang pesantren. Sudah tamatan pesantren, Pondokaro tamatan SMA, Pondokaro tamatan S1, S2 diakui sebagai mainstream pendidikan. Dan alhamdulillah saya 10 tahun, 11 tahun mendirikan Universitas NU 43. Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Jakarta, Cirebon, Kebumen, Cilacap, Jepara, Tegal, Sidoarjo, Surabaya, Blitar, Jogja, NTB, Halmahera, Gorontalo, Kalbar, Kalsel, Kaltim. Sekarang ada Universitas Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah timbalannya. Bukan saya sendirian, bukan seluruh pengurus PB selama 11 tahun. Kebetulan waktu itu ketuanya saya kebetulan. Dengan ini ono timbalannya, ono legasinya. Sekarang saya udah bodolan. Itu demi apa? Demi mengangkat nama baik Nahdlatul, satu-satunya organisasi yang nasionalis religius. Yang lain hanya agama, tapi tidak nasionalis. Yang nasionalis tidak beragama, tidak memperjuangkan agama, tidak memperjuangkan agama, hanya nasionalis semua mon. Kalau ini enggak, Hasyim Asy'ari ulama, kiai, nasionalis, pahlawan nasional. Kiai Hasyim ulama, hafal Quran, nasionalis, pahlawan nasional. Gus Dur ulama, ketua PBNU, kiai, nasionalis. Kiai Wahab ulama, ngajar santri, mulang santri, kiai, nasionalis, pahlawan nasional. Kiai Zainal Arifin itu dari Sumatera Utara, pemimpin pengurus NU waktu itu, pahlawan nasional, menjadi wakil Perdana Menteri waktu zaman Soekarno. Kiai Zainal Arifin ulama, nasionalis, pahlawan nasional. Paham betul? Kiai Zainul Mustafa Singaparna Tasikmalaya dipenggal kepalanya oleh Jepang. Singaparna. Kiai Hamid Rusdi Malang, kami di nama apa? Nama jalan, nama pasar, nama terminal, walaupun belum pahlawan nasional, dibunuh oleh Jepang. Kiai itu. Kiai Ilyas Lumajang dibunuh oleh Jepang. Kiai Hasyim Asy'ari dipenjara oleh Jepang sebulan sampai tangannya apa? Jemper ya? Tangan jemper. Ditemani oleh santri dari Cirebon, bukan dari Ngawi, bukan dari Cirebon. Namanya Kang Solihin, namanya, jangan menemani penjara. Kang Solihin sama mukanya remuk lah, tempelengin. Kiai Mahfud Siddiq Jember juga ditempelengin Jepang, mukanya sama berdarah-darah. Kiai Mahfud Siddiq ketua itu. Saya cari mana pahlawan Pak? Orang Yaman gak ada. Sudah tahu semua ini. Tengku Umar, kamu di Ponorogo, kan Jawa kabel, orang Yaman lainnya. Malah ada orang Yaman jadi mufti Betawi, digaji oleh Belanda, mau fatwa haram orang Belanda. Itu malah.
Paham bukan? Kita bangga tidak jadi orang Indonesia dengan ulama kiai Indonesia. Alhamdulillah. Dengan pesantren paham bukan? Bangga bukan? Yang ahli bahsul masail kiai Jawa. Ayo, jangan ngali. Yang bahsul masail. Orang-orang nyaman. Kiai Afifuddin Muhajir itu Bondo, Kiai Afif Joso itu ahli bahsul masail. Almarhum Kiai Aziz juga Blitar. Kiai siapa lagi? Dari Malang tuh Kiai Fanidin. Kiai yang ahli bahsul masail. Simpel gitu. Hukum piye, orang dino jawab selesai. Itu kiai Jawa semua. Paham bukan? Oleh karena itu kita kembali pada Al-Quran. Apa Al-Quran? Inna akramakum indallahi atqakum. Paling mulia bagi Allah menurut Allah yang bertakwa. Ada orang kelakuan baik, bertakwa, soleh, buang Belanda, buang Cina, buang Ngawi, buang Arab, kita hormati. Ada orang kelakuannya jelek, bukan jadi duit, meres, kelakuannya jelek. Orang karuan, akhlak orang karuan, walaupun orang Arab, gak usah kita hormatin. Quran bersalah, Quran. Ayo baca. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia bagi Allah adalah orang paling Bu Cino, Bu Belanda, Bu India, kelakuannya apik, bener, amal bagus, akal bagus, itulah yang paling mulia. Orang Arab tadi kalau akalnya jelek, brengsek, gak usah kita hormati. Paham? Alhamdulillah. Cekap semantan mawon, mudah-mudahan bermanfaat pun. Mari kita pegang amanah dari Allah, satu amanah agama, akhlakul karimah, dan amanah tanah air kebangsaan Indonesia harus kita pertahankan. Kebanggaan kita, tanah suci, tanah yang kita banggakan ini adalah amanah dari Allah, amanah taqafiyah dan hadariyah, amanah membangun pendidikan, ekonomi, politik, semuanya harus kita bangun dengan sekuat-kuatnya.